Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimi Kafnira Reansyah. Di sini saya akan melakukan presentasi progres nol dengan judul Analisis Keamanan Data Menggunakan Algoritma Kuantum Kriptografi pada Era Kemunculan Komputer Kuantum. Yang pertama, pada latar belakang, keamanan data adalah tantangan utama di era digital, terutama dengan meningkatnya serangan cyber yang canggih yang dapat mengancam privasi dan integritas data. Nah, yang algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi pada enkripsi tradisional ini adalah RSA dan juga elliptic curve kriptografi. Akan tetapi dengan kemunculan komputer kuantum, hal ini sangat mengancam terutama pada enkripsi tradisional dikarenakan kemampuan komputer kuantum sendiri yang dapat melakukan komputasi matematis jauh lebih cepat daripada superkomputer dan juga komputer biasa. Lalu yang ketiga adalah solusi. Solusi yang ditawarkan adalah quantum cryptography, yaitu adalah metode yang menggunakan fisika kuantum dan juga kuantum matematis untuk melakukan keamanan data. Nah, rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian kali ini adalah bagaimana teknologi kriptografi kuantum dapat diimplementasikan dalam jaringan komputer untuk meningkatkan keamanan pada era munculnya komputasi kuantum. Yang kedua adalah apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kriptografi kuantum dalam jaringan komputer. Oke, yang pertama adalah tinjauan pustaka, keamanan digital, keamanan data pada era digital. Keamanan data sendiri ada 3 faktor utama, yaitu integritas, ketersediaan, dan juga kerahasiaan data. Kan tetapi, dengan kemunculannya komputer kuantum pada era saat ini, integritas data adalah salah satu yang menjadi ancaman utama, yang menjadi prioritas utama, dikarenakan dengan adanya komputer kuantum sangat memungkinkan serangan-serangan cyber yang lebih evolutif, yang lebih tinggi lagi, yang dapat mengancam integritas data sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bersangkutan, yang tidak sah. Lalu yang kedua adalah quantum key distribution. Untuk quantum key distribution sendiri adalah sebuah algoritma yang melakukan enkripsi terhadap key pada suatu algoritma di mana key ini adalah faktor yang menjadikan sebuah teks menjadi ciphertext atau menjadi teks yang telah diubah. Nah, key ini adalah faktor yang mengubah tersebut. Oleh karena itu, pada quantum key distribution, key faktor tadi akan dienkripsi menjadi sebuah foton, di mana foton tersebut akan ditransmisikan melalui hardware khusus dari sender ke receiver atau dari pengirim ke penerima. Lalu, apabila ada seorang yang ingin mengintip apa data dari yang dikirimkan itu oleh quantum key distribution, maka foton tersebut apabila sesuai dengan hukum fisika terkena cahaya akan bisa berpindah degree-nya atau derajatnya. Apabila sebuah foton derajatnya saja sudah berpindah sebanyak 1 derajat, ya berpindah dari derajat originalnya, maka akan tidak bisa didekrypt. Apabila tidak bisa didekrypt, ada kemungkinan besar seseorang berusaha melakukan serangan. Oleh karena itu, akan ditransmisikan ulang key yang baru dengan enkripsi yang baru dan juga foton yang berbeda dari sebelumnya. Lalu yang ketiga ada post quantum cryptography, di mana post quantum cryptography ini adalah algoritma berbasis matematis yang lebih tahan terhadap serangan kuantum. Jadi ini adalah evolusi dari algoritma berbasis matematis sebelumnya, mungkin seperti RSA dan juga elliptic curve, di mana pada post quantum cryptography algoritmanya akan berevolusi jadi lebih aman lagi, lebih secure dan juga lebih lama apabila seseorang berusaha melakukan decrypt terhadap algoritma tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana pertama pendekatan yang saya lakukan adalah studi literatur dan evaluasi teori, lalu ada kriteria analisis, di mana saya akan menguji keamanan teoretis, praktikalitas, ketahanan, jangka panjang, dan juga efisiensi. Lalu yang ketiga ada tahapan penelitian, pengumpulan data. Pengumpulan data akan saya lakukan dengan pengumpulan data sekunder,
dilakukan dengan melakukan studi literatur terhadap berbagai macam jurnal yang berhubungan dengan quantum key distribution dan juga post quantum cryptography. Lalu berdasarkan studi literatur tersebut akan saya lakukan sebuah analisis komparatif untuk untuk mengisikan nilai pada kriteria analisis tersebut. Lalu selanjutnya adalah kerangka analisis, di mana pada poin pertama ada keamanan teoretis. Untuk quantum key distribution sendiri menggunakan hukum fisika kuantum, dan untuk post quantum cryptography adalah berbasis algoritma matematis. Yang selanjutnya adalah praktikalitas, di mana untuk quantum key distribution ini cukup tidak praktis dikarenakan membutuhkan sebuah setup khusus, yaitu sebuah hardware, dan hardware-nya masih belum didistribusikan secara global dan cost-nya yang sangat tinggi. Lalu untuk post quantum cryptography, untuk praktikalitasnya sangat kompatibel dengan sistem dan jaringan pada saat ini, sehingga dapat diimplementasikan pada jaringan internet maupun jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada ketahanan jangka panjang, di mana quantum key distribution sangat bergantung pada stabilitas atau performa dari hardware tersebut. Akan tetapi untuk post quantum cryptography, dia lebih bergantung kepada kekuatan algoritma. Jadi apabila algoritma yang digunakan semakin rumit, maka akan semakin susah juga dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk post quantum cryptography dapat didekrip oleh komputer kuantum sekalipun. Yang terakhir adalah efisiensi, di mana quantum key distribution ini bisa dibilang lebih cepat dan lebih aman daripada post quantum cryptography, akan tetapi biayanya yang lebih mahal dan juga sangat-sangat tidak praktis untuk diimplementasikan pada saat ini. Akan tetapi untuk post quantum cryptography, untuk efisiensinya sangat-sangat lebih murah karena implementasinya hanya melibatkan algoritma matematis saja. Dan tentunya karena hanya menggunakan algoritma matematis, maka pastinya kompatibel dengan sistem saat ini sehingga dinilai lebih praktis. Untuk kesimpulan sementara pada progres 0 ini adalah quantum cryptography dinilai sangat aman, akan tetapi karena adanya tantangan implementasi dari hardware, cost, dan juga distribusi hardware yang masih sangat terbatas, hal ini tentunya sangat membuat quantum key distribution masih belum efisien. Akan tetapi untuk post quantum cryptography sendiri sudah dinilai lebih praktis dan juga siap pakai untuk sistem modern saat ini, akan tetapi masih rentan dikarenakan algoritma yang digunakan masih belum kuat, masih belum rumit, dan super kuantum komputer kuantum masih bisa melakukan decrypt terhadap post quantum cryptography, walaupun jangka waktu yang diperlukan jauh lebih lama daripada algoritma enkripsi tradisional. Untuk kesimpulan akhirnya, kombinasi antara quantum key distribution dan post quantum cryptography akan menjadi sebuah solusi yang sangat aman untuk menjaga integritas data, terutama data perusahaan, dikarenakan quantum key distribution ini memerlukan setup atau hardware yang lebih mahal cost-nya dan yang lebih susah karena distribusinya masih tidak global, sehingga kombinasi ini hanya bisa digunakan pada beberapa kasus saja. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan terhadap progres 0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.